Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kajian serial hari-hari bersama Al-Quran bersama Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pokok-pokok surah Al-Baqarah. Hari ini kita akan menjelaskan Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5 membahas tentang bagaimana iman dan takwa. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Mim Ra, Ain Sin Qaf Ha Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad, To Sin Mim, Toha, Nun Qaf Shad, Yasin adalah awalan dari surah-surah dalam Al-Quran. Di sana ada satu makna yang diterangkan dalam tafsir Ibnu Abbas yang mengatakan Alif Lam Mim Ra adalah alif berarti ana, yaitu aku, lam berarti Allah, dan ra berarti ara, yang menjadi ana lahul aro, aku adalah Allah, aku melihat. Demikianlah setiap huruf-huruf itu ada tafsirnya belakang menurut riwayat yang dibawakan orang daripada Ibnu Abbas. Hamka mengatakan demikian, menuliskan demikian. Namun ada satu riwayat lain bagaimana Alif Lam Mim dan awalan surah-surah tadi diartikan lain. Abdullah bin Mas'ud dari kalangan Rasulullah SAW di satu riwayat berpendapat beliau sepaham dengan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, yaitu menyatakan tak usah huruf-huruf itu diartikan. Tetapi riwayat lain pernah beliau menyatakan Alif Lam Mim adalah mengandung Ismullahi Al-Azam, nama Allah yang agung. Asy-Syafi'i tabi'in terkenal di satu riwayat tersebut beliau berkata huruf-huruf itu adalah rahasia Allah belaka. Inilah sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwasanya Alif Lam Mim dan awalan dalam surah-surah yang lain itu diartikan tidak usah diartikan karena itu rahasia Allah, akan menjadi rahasia Allah. Di dalam ayat 2 surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, inilah kitab tidak ada sembarang keraguan padanya, satu petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Di dalam ayat 2 ini dijelaskan dengan terang bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa diambil dari kata wikayah, ya, artinya memelihara hubungan baik dengan Allah. Jadi takwa menurut Hamka adalah memelihara hubungan baik dengan Allah. Orang yang bertakwa berarti orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, pernahkah engkau bertemu jalan yang banyak duri dan bagaimana tindakanmu waktu itu? Orang itu menjawab, apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkai, atau aku mundur. Abu Hurairah menjawab, itulah dia takwa. Artinya takwa adalah menghindari hal-hal yang mengakibatkan kita itu sakit, mengakibatkan kita itu terluka. Itu tadi pengertian takwa dari riwayat Ibnu Abi Dunya. Ketika Desember 62, Hamka mengadakan konferensi kebudayaan Islam di Jakarta. Beberapa teman membicarakan pokok isi kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam itu apa? Kebudayaan Islam adalah kebudayaan takwa. Hamka dan para anggota konferensi sepakat bahwasanya takwa itu tidak ada lain yang pantas darinya, yaitu kebudayaan yang mengarah kepada cinta, harap, cemas, tawakal, ridho, sabar kepada Allah SWT. Takwa secara singkat Hamka menulis pelaksanaan dari iman dan amal soleh. Dalam surah Al-Waqiah ayat 79 yang artinya tidaklah aku menyentuh kepadanya melainkan makhluk yang telah dibersihkan, sehingga kalau hati belum bersih di dalam Al-Quran akan dapat menjadi petunjuk. Jadi dalam surah Al-Waqiah ayat 79 Al-Quran sendiri memberikan keterangan bahwasanya tidak akan disentuh oleh Al-Quran itu melainkan makhluk yang bersih, artinya makhluk yang sudah dibersihkan hatinya. Mereka percaya kepada yang gaib dan mereka mendirikan sembahyang dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka dermakan. Jadi ini adalah 3 tanda dari taraf pertama orang yang bertakwa. Yang pertama adalah percaya kepada yang gaib. Tidak dapat diartikan bahwasanya Tuhan, setan dan sebagainya itu adalah makhluk yang gaib.
Mereka tidak bisa dilihat dengan panca indera, tidak bisa dilihat dengan mata, ya, perasaan dan sebagainya. Tetapi kita percaya bahwasanya ajaran Islam, ya Allah, itu adalah hak. Sama seperti pada waktu Rasulullah SAW bersabda dari Abu Jumah Al-Ansari, "Aku bertanya, ya Rasulullah, adakah satu kaum yang lebih besar pahalanya daripada kami? Pada kami beriman kepada engkau, kami mengikuti engkau." Berkatalah beliau, "Apalah akan halangannya bagi kamu buat beriman kepadaku, sedang Rasulullah di hadapan kamu, dan datang kepada wahyu langsung dari langit. Tapi akan ada lagi suatu kaum yang akan datang sudah kamu. Mereka beriman kepada kitab Allah di antara dua lu. Mereka pun beriman kepadaku. Mereka amalkan apa yang tersebut di dalamnya. Mereka itu lebih besar pahalanya daripada kamu." Inilah pengertian takwa yang kedua, yaitu beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, dan juga memberikan sebagian dari harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ada hal yang menarik saat Hamka menuliskan apakah arti kata iman. Iman ialah kata dan perbuatan. Lantaran itu dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Artinya iman seorang muslim itu sebenarnya bisa naik, bisa turun. Orang mukmin tidak mungkin menjadi budak dari benda sehingga dia lebih mencintai benda pemberian Allah daripada sesamanya manusia. Orang mukmin apabila dia ada kemampuan karena imannya sangatlah, dia percaya bahwa dia hanya saluran saja dari Tuhan untuk membantu hamba yang lemah. Jadi orang yang beriman itu tidak merasa punya apa-apa. Orang beriman juga tidak merasa jatuh kepada nafsi-nafsi dunia. Jadi orang yang beriman menurut Hamka, inilah tingkatan yang ketiga dari orang yang beriman, yaitu tidak pernah memperbudak dunia. Dia selalu mengutamakan akhirat. Dan orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Ayat 4. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang dipercayai sebagai pembawa kitab Al-Quran. Dan orang beriman adalah percaya kepada apa yang dibawa kitab Al-Quran itu sendiri. Orang beriman percaya dan meyakini apa yang diturunkan Allah melalui kitab Al-Quran ini. Dan juga kepada hari akhirat mereka yakin. Dan orang beriman percaya bahwa akan ada hari-hari pembalasan, hari-hari akhirat, hari-hari setelah hidup dan hari-hari setelah mati. Inilah yang menjadi tanda bahwasanya orang beriman meyakini sepenuhnya bahwa kehidupan dunia itu adalah sementara dan juga ada usaha untuk mencapai kehidupan akhirat dengan beramal soleh dan juga beriman kepada Allah SWT. Mengenai kepercayaan akan hari akhirat, ada dua hal yang diartikan oleh Hamka. Apa yang dikerjakan di dunia itu adalah tanggung jawab penuh. Artinya setiap manusia bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Yang kedua, kepercayaan pada akhirat meyakinkan bahwa apapun peraturan sesungguhnya yang berlaku dalam alam dunia ini tidaklah kekal. Semua akan digantikan kepada yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Dan semua yang ada di dunia ini akan hancur. Setelah hancur alam ini, Tuhan akan menciptakan alam yang lain. Alam lain, bumi manusia, dan juga akan dikumpulkan dalam alam yang baru dicipta. Dan akan ada perhitungan amal. Yang keempat, surga untuk yang lebih berat amal baiknya. Dan terakhir, kepercayaan akan hari akhirat memberikan satu pandangan yang khas bahwa bahagia atau celaka manusia tergantung dari amal perbuatannya di dunia. Inilah makna 5 makna tentang iman kepada hari akhirat. Yang kelima, mereka itulah yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Ayat 5 Al-Baqarah ini menerangkan bahwasanya setelah mereka manusia itu mentaati petunjuk Tuhan, mentaati Allah SWT, mentaati Rasul, mereka akan menempuh jalan Shiratal Mustaqim yang selalu dibimbing Allah SWT. Inilah mana takwa sesungguhnya dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5 juga Hamka menerangkan bahwasanya takwa itu memiliki arti ketika kita dipanggil oleh Allah SWT pada saat sembahyang, ketika ada azan waktu berkumandang, maka adakah hati bergerak mendengar azan, ataukah dia timbul malas-malasan?
kelak kita akan tahu bahwasanya itulah ujian dari orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Jika waktu sembahyang telah datang dan tidak bergeser, tidak peduli, tandanya iman belum ada, tandanya tidak ada kepatuhan dan ketaatan. Dan itu diujikan kepada kita 5 kali sehari semalam. Kadang-kadang kita sedang asik ngobrol, kadang asik berapat. Bagaimana rasanya pada waktu itu kalau tidak ada getar dalam hati? Tandanya seluruh yang kita mintakan kepada Tuhan percuma belaka. Inilah peringatan yang ditulis Hamka yang menjadi pembuka dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5 yang mengajak kita kepada iman dan juga kepada takwa yang sesungguhnya. Saudaraku dimanapun Anda berada, saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di edisi mendatang. Sampai jumpa di serial Hari-Hari Bersama Al-Quran bersama Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.